Astagfirullah. 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 Misalkan ada orang miskin yang ingin uang ya, dia kasih uang yang sangat besar agar orang itu mau melakukan kayak gini dengan anjing di hadapan wanita tersebut karena hartanya yang sangat berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia mata putih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat ya. Mas Evi, gimana kabarnya Mas Evi? Alhamdulillah Mister sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Evi ya. Mister gimana Mister? Kalau saya agak sedikit kurang sehat Mas Evi karena harus beradaptasi lagi dengan suhu yang ada di Indonesia ini. Ya soalnya kan kemarin Mister Ek itu habis dari tanah Rasulullah ya Mas Evi, dan sekarang sudah kembali ke tanah Indonesia lagi teman-teman. Mudah-mudahan kalian itu yang di rumah selalu dalam kondisi sehat ya. Jika sedang diberikan sakit, maka berdoalah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kita itu diangkat hingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya teman-teman ya. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Ini karena agak sedikit batuk ya teman-teman ya, tapi batuknya nggak separah kayak orang-orang yang sampai dadanya itu terasa sakit, karena Mister Ek itu selama waktu kecil hingga dewasa sekarang hingga menjelang usia tua ya nggak pernah merokok gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang rutin merokok, dicobalah dikurangin gitu kalau bisa, sampai benar-benar kalian itu bebas rokok gitu teman-teman. Mungkin memang susah tapi alangkah baiknya dicoba gitu teman-teman, karena keuntungan kita tidak merokok itu sangat besar teman-teman. Pertama, menghemat anggaran belanja ya, bisa menambah anggaran buat istri dan anak jajan di rumah ya. Karena ketika kita membeli rokok itu 25.000 habis untuk diri sendiri, tapi ketika kita beli bakso 25.000 itu buat 2 orang ya, buat istri dan diri kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini Mister Ek itu menuju ke sini langsung ya. Ini dikarenakan Mister Ek itu sudah menjumpai sosok yang selalu berada di sumur gitu. Nah ini sumurnya sumur tua, tapi banyak yang melihat dia, menghantui dia. Tapi ketika Mister Ek dekati, dia nggak mau berbicara apapun ya di sebuah sumur itu, tapi dia kayak terbang menengok ke sini, nengok ke sini. Jadi dia itu terbangnya ke sini teman-teman, dan sudah Mister Ek pastikan kalau dia itu beradanya di sini gitu teman-teman. Nah bahkan dia sudah menunggu saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia ucapkan gitu teman. Ayo teman-teman. Assalamualaikum. Kelihatan langsung kan Mas Evi? Oh, lewat sini Mas Evi. Mas Evi bisa dilihat itu di sebelah sana ada cahaya Mas Evi. Mana saya Mister? Itu. Saya? Iya. Hati-hati ya Mas Evi ya. Kita kesini aja Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tidak akan menyerangmu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ada kendalinya ini Mas Evi. Dia dikendalikan oleh iblis ya. Iblis yang hanya berupa kepala, tapi kepala itu bisa menguasai badannya. Sini Mas Evi lebih dekat. Assalamualaikum. Saya boleh mendekat? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Evi. Kepalanya tiba-tiba menengok ke arah kita Mas Evi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Hei,
Apa yang ingin kau katakan kepada saya? Dia menyuruh pergi Mas Evi. Kenapa? Oh, jadi raga ini milikmu. Sejak kapan kau menguasai raga ini? Oh, sejak dia menjadi orang kaya. Berarti tadinya itu dia orang kaya. Astagfirullah. Astagfirullah. Nama kamu siapa? Tomang. Astagfirullah. Di mana badan kamu? Oh, jadi memang sejak dilahirkan kamu nggak memiliki badan. Siapa yang menciptakan kamu? Kesombongan. Oh, jadi teman-teman, dia lahir karena kesombongan ya. Jadi dia tidak dilahirkan oleh yang lain, tapi kesombongan yang melahirkan dia dan menciptakan dia. Apa yang wanita ini lakukan hingga engkau bisa tumbuh di dalam hatinya? Astagfirullah. Seperti itu. Astagfirullah. Jadi teman-teman, dia itu lahir dari hatinya, ya, hati yang tidak pernah puas, hati yang selalu sedih padahal sudah dikasih gelimang harta gitu teman-teman, tapi hatinya itu nggak pernah puas dan selalu sedih, maka dia keluar dari dalam hatinya. Dan kau menguasai. Tapi kan sekarang dia sudah meninggal. Buat apa? Hah? Astagfirullah. Oh, jadi kamu yang membuat dia itu lupa akan Tuhannya. Astagfirullah. Di mana saja kamu bisa tumbuh? Di setiap manusia yang hatinya sudah gelap. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, kita harus sering beristighfar ya, supaya jin ini tidak bisa tumbuh di dalam hati kita. Astagfirullah. Assalamualaikum Ibu. Jadi saya nggak bisa berbicara dengan ibu ini teman-teman, karena dikuasai oleh jin ini. Hai, hei jin, kamu bebaskan dia, atau kamu saya pukul dengan ini. Hah? Nggak mau. Terus mau kamu apa? Hah? Mau kamu apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Jadi kamu mengincar keturunannya dia. Laknat sekali kau. Saya akan membebaskanmu, tapi dengan syarat perjanjian. Nggak mau, meskipun dengan perjanjian, syarat apapun yang diberikan nggak akan pernah mau. Kamu udah nyaman dengan dia. Astaga. Jadi memang ini meskipun sudah meninggal ya teman-teman ya, jin ini nggak akan pernah bisa
lepas dari dalam dirinya, akan membuat dia tuh selalu merasa bingung dan linglung si ininya, bukan hanya di dunia tapi di alam lelembut pun sudah seperti ini. Saya tahu sebenarnya dari tadi saya itu hanya sekedar bertanya, tapi saya sudah tahu siapa kamu sebenarnya, dan cara menghancurkanmu pun saya sudah tahu. Kamu mau pergi sendiri atau saya hancurkan? Nggak boleh. Saya tombak kamu dengan ini. Jadi teman-teman, dia mau pergi tapi membawa tubuhnya. Dia nggak mau pergi sendiri karena jika dia terlepas, kepalanya ini akan terlepas dari hatinya, maka dia akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Saya hancurkan Mas Evi. Alhamdulillah kamu bisa sadar. Alhamdulillah. Kenapa rambut kamu terurai? Dia yang mengatur. Harusnya itu kamu tertutup kain kafan dengan benar. Rambut kamu itu harus rapi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Ini harus dirapikan sebenarnya Mas Evi, tapi biarinlah. Iya, saya tahu memang seperti inilah manusia. Iya. Jadi sini saya jelaskan teman-teman. Jadi ini adalah tadinya itu manusia biasa dari kalangan orang biasa, dan tiba-tiba dia itu disukai oleh orang yang sultan ya. Dia sangat senang, dan bahkan dia itu merasa dirinya paling beruntung dan paling kaya gitu teman-teman. Dan lama kesini dia sudah mulai terbiasa dengan kekayaannya, dan dia sudah tidak kagum lagi dengan uang yang dia miliki dan harta yang dia miliki, hingga membuat hatinya itu tertutup, dan dia merasa bosan dengan uang. Ini nauzubillahi min dzalik. Kok ada orang yang merasa bosan dengan uang karena sudah terlalu kaya mungkin ya. Dan ini ya teman-teman ya, ini memang sudah takdir manusia. Jika manusia sudah mencapai titik yang misalkan kayak Mas Evi ya, itu sudah mengincar uang 1 miliar. Tapi ketika Mas Evi sudah mendapatkan 1 miliar itu, maka Mas Evi akan senang sebentar, tapi ke belakangnya itu akan biasa. Oh 1 miliar ya gitu kan, pengennya yang lebih kan Mas Evi kan. Ketika mencapai yang lebihnya lagi juga nanti akan terbiasa. Kayak Mas Evi ingin mungkin motor H2 atau gimana, ketika Mas Evi sudah memiliki H2 paling senangnya hanya 1 atau 2 bulan gitu aja kan, dan seterusnya udah akan hambar bahkan bosan gitu teman-teman. Itu memang sudah sifat dari takdirnya manusia, karena manusia itu terbuat dari tanah yang dari bumi ini yang dibawa ke surga gitu teman-teman. Dan di surga diapakan tanah itu? Ya, tanah itu adalah selama 40 tahun ya, tanah yang tadinya membentuk Nabi Adam
itu dihujani oleh air ataupun hujan kesedihan selama 40 tahun, dan selama 1 tahun dihujani oleh kebahagiaan. Jadi dalam waktu seumur hidup manusia, maka 40 tahun akan mengalami kayak sedih terus gitu teman-teman, dan bahagianya itu hanya 1 tahun teman-teman. Maka itu sudah takdir manusia seperti itu. Meskipun seberapapun hartanya, mereka itu akan merasa sedih. Yang bahagianya itu hanya 1 tahun, dibagi seumur hidup. Misalkan kalian senang dapat uang 1 miliar, itu paling hanya 1 atau 2 bulan. Nanti kalian sudah terbiasa, maka kebahagiaan kalian sudah diambil 2 bulan gitu aja teman-teman. Kayak kalian baru menikah, itu senangnya hanya beberapa bulan saja kan, kebelakangnya sudah terbiasa hambar. Ya seperti itu teman-teman, karena emang sudah ditakdirkan manusia itu lahir dengan kesedihan. Dari kesedihan 40 tahun, yang 1 tahun kebahagiaan, yang sisanya itu hambar. Jika manusia sampai usianya 60 tahun, maka tadi kan hanya nyampe 50 kan, maka sisanya yang 10 tahun itu hambar gitu teman-teman. Kayak ya biasa aja hambar, gak ada kesedihan, gak ada senang, seperti itu teman-teman. Ya, maka buat kalian yang senang saat ini jangan berlebihan ya, karena senang kalian itu akan dipangkas gitu teman-teman. Dan jangan sampai seperti ibu ini ya, karena dia bergelimang harta hingga membuat hatinya kayak mau merubah semuanya dengan uang dia, karena dia itu sedang mencari kesenangan ya, tapi nggak menemukan kesenangan itu karena kesenangannya sudah habis ya. Jadi dia menggunakan uang untuk bermain judi ya. Wanita ini bermain judi teman-teman, dan dia menggunakan uang untuk membayar orang melakukan hal yang tidak wajar gitu teman-teman. Kayak misalkan apa yang paling parah apa, stop. Jadi itu lebih baik kamu pergi dari hadapan saya daripada kamu ya. Saya gak akan, iya lagian kamu juga sudah telat. Ini keji sekali kamu ya, terlalu kamu. Oke. Yang penting kamu harus pergi dari sumur itu. Jangan muncul lagi di hadapan saya. Saya takut kamu akan membawa dampak buruk kepada orang yang ada di situ. Pergi. Pergi. Alhamdulillah. Jadi kenapa teman-teman, biasanya kan saya doakan ya, kali ini tidak teman-teman. Dan ini dia itu yang paling keji apa teman-teman? Dia membayar orang untuk kesenangannya dia. Untuk apa teman-teman? Ya, dia mempunyai peliharaan hewan ya. Hewan yaitu seekor anjing ya teman-teman, disuruh oleh misalkan ada orang miskin yang ingin uang ya, dia kasih uang yang sangat besar agar orang itu mau melakukan kayak gini dengan anjing di hadapan wanita tersebut, karena hartanya yang sangat berlimpah. Kenapa tadi saya marah? Karena ini tadi dia minta, nauzubillah min dzalik. Ini keji sekali teman-teman, menyuruh seseorang yang melakukan hal keji seperti ini, dosanya sangat besar teman-teman, apalagi digantikan dengan uang. Nauzubillah min dzalik. Ya, buat kita yang sedang mempunyai harta banyak, jangan kalian hambur-hamburkan uang itu dengan cara hal yang tidak wajar. Lebih baik kalian itu hamburkan uang kalian dengan cara kebaikan. Pertama, membantu orang lain. Yang kedua, sedekah kemanapun yang kalian ikhlaskan ya, ikhlas dari dalam hati ya. Yang ketiga, ya kalian bisa menolong ya, yang uangnya berlebih, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan membayar hutang, itu adalah yang baik teman-teman. Karena dengan menolong orang yang mempunyai hutang, itu berkahnya sangat luar biasa, apalagi hingga membuat orang itu lepas dari riba. Itu mantap sekali teman-teman. Mungkin ini sampai di sini, saya akan ke sumur ya, untuk memagari sumur yang di sana. Soalnya sumur yang di sana itu dipakai untuk umum teman-teman, karena sumur di situ adalah sumur yang paling jernih. Lainnya itu kayak berbau besi gitu, berbau kayak karat gitu teman-teman. Jadi hanya sumur itu yang sangat bersih, makanya kita harus ke sana Mas Evi. Mas Evi, bismillahirrahmanirrahim.